Pernah nggak sih lihat surat resmi terus langsung pusing 7 keliling? Dengan semua format dan bahasanya yang kaku, rasanya tuh kayak lagi coba baca kode rahasia kan? Nah tenang, hari ini kita bakal pecahin kode itu bareng-bareng. Kita akan buktikan kalau surat dinas itu bukan sekedar tumpukan kertas yang bikin ngantuk, tapi sebuah alat komunikasi yang super presisi, yang punya aturan mainnya sendiri. Yuk kita bongkar semua aturannya satu persatu. Jadi apa sih bedanya chat kita di WhatsApp sama dokumen yang bisa jadi bukti di pengadilan? Jawabannya ada di 3 hal, struktur, bahasa, dan serangkaian aturan yang disepakati bersama. Aturan-aturan inilah yang ngasih kekuatan ke selembar kertas, mengubahnya dari catatan biasa jadi bukti sah, atau bahkan jadi perintah yang harus dijalankan. Oke, saatnya kita mulai pembedahan. Kenalan dulu nih sama pasien kita hari ini. Sebuah surat yang, jujur aja, kondisinya berantakan banget. Misi kita hari ini, kita akan bedah setiap bagiannya, temukan kesalahannya, dan kita perbaiki sampai jadi dokumen yang sempurna dan profesional. Siap? Mari kita mulai. Pertama-tama kita harus paham dulu apa yang kita hadapi. Ini bukan surat cinta atau surat buat temen, ini adalah naskah dinas. Anggap aja ini alat kerja resmi yang punya tujuan dan kekuatan hukum. Lewat surat inilah pemerintah, instansi, atau organisasi menjalankan tugas-tugas penting mereka. Kenapa ini penting banget? Karena taruhannya tinggi. Surat resmi ini bisa jadi bukti hukum di pengadilan, bisa jadi rekaman sejarah sebuah institusi, atau jadi panduan kerja yang wajib diikuti. Bahkan, surat ini adalah wajah dari si penulis atau institusinya. Salah satu titik aja, dampaknya bisa besar. Jadi, detail itu segalanya. Baik, kita mulai operasi kita dari bagian paling atas, kepala surat atau kop. Ini tuh kesan pertama dari surat kita. Dan lucunya, disinilah banyak kesalahan-kesalahan kecil tapi fatal sering banget terjadi. Coba deh lihat bagian nomor surat. Kesalahan yang umum banget, seperti yang bisa kita lihat di kolom salah, adalah nambahin tanda baca aneh-aneh di akhir. Ada titik lah, ada tanda hubung lah. Padahal aturannya simple banget. Jangan pakai tanda baca apapun di akhir nomor surat. Udah gitu aja, bersih dan profesional. Lanjut ke bagian lampiran. Pertama, hindari singkatan kayak LAM. Tulis aja lengkap, lampiran. Terus tips penting nih, nggak perlu tulis angka pakai huruf. Nggak usah 20, cukup tulis angkanya, 20 lembar. Jelas, singkat, padat. Nah, sekarang bagian perihal atau hal. Kuncinya di sini satu, langsung ke intinya. Nggak perlu pakai huruf kapital di setiap kata seolah-olah ini judul film. Cukup di awal kata pertama aja. Bikin sesingkat dan sejelas mungkin. Permintaan tenaga pengajar. Sederhana, semua orang langsung paham. Oke, kepala surat udah beres. Keren. Sekarang kita turun sedikit ke bagian alamat tujuan. Percaya atau enggak, disinilah banyak banget kesalahan umum yang sering ngumpet. Nah, ini dia nih, juaranya kesalahan. Kenapa kepada YT itu salah? Simple, itu pemborosan. YT kan udah berarti yang terhormat, yang secara implisit ditujukan kepada seseorang. Jadi cukup YT titik. Lalu, jangan singkat JL, tulis aja lengkap jalan. Terakhir, nama kota nggak usah ditulis kapital semua ya, kesannya kayak lagi teriak. Tulis biasa aja, tujuannya kan kejelasan, bukan bikin kaget. Dan lihat deh, format alamat ini fleksibel banget. Aturan yang sama berlaku mau kita nulis ke profesor dengan gelar seabrek atau ke sebuah jabatan kayak direktur keuangan atau kepala sekolah. Formatnya tetap sama, pesannya pun sampai dengan hormat dan jelas. Kuncinya konsistensi. Sekarang kita masuk ke jantung suratnya, isi dan penutup. Disinilah pesan utama kita sampaikan. Tapi hati-hati, kalimat pembuka atau penutup yang salah bisa bikin seluruh pesan kita jadi aneh. Coba deh dengerin kalimat ini. Membalas surat Bapak nomor, tanggal tentang, kami ingin menganggapinya sebagai berikut. Gimana rasanya? Bertele-tele banget kan? Ini contoh kalimat pembuka yang gak efektif karena bikin pembaca harus kerja keras dulu buat nyari tahu apa sih inti pesannya. Nah, sekarang bandingkan dengan yang ini. Jauh lebih enak kan? Sehubungan dengan surat saudara atau dengan ini kami laporkan. Kalimat-kalimat ini jauh lebih jelas, profesional, dan langsung ke sasaran. Efisien dan meyakinkan. Oke, sekarang kalimat penutup. Hati-hati, ini jebakan yang paling umum. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Pertanyaannya, perhatian siapa? Kata gantinya ini ambigu banget. Bikin suratnya jadi terasa dingin, nggak personal. Seolah kita nggak peduli siapa yang baca.
Nah, ini baru betul. Dengan menyebutkan langsung siapa yang kita tuju, misalnya saudara, bapak, atau ibu, kalimat penutupnya jadi jauh lebih sopan, lebih profesional, dan lebih personal. Ini cara simpel buat nunjukin kita menghargai si pembaca. Sebelum kita ke bagian akhir, kita lihat dulu beberapa kesalahan ejaan dan singkatan yang sering banget kejadian. Ingat ya, kerjasama dan terima kasih itu dipisah. Lalu singkatan kayak SD titik atau AN titik itu harus pakai titik. Dalam dunia surat menyurat resmi, detail-detail kecil kayak gini yang membedakan mana yang pro dan mana yang masih amatir. Oke, kita sudah hampir sampai di garis finish. Langkah terakhir dari renovasi surat kita adalah sentuhan akhir di bagian tanda tangan dan tembusan. Mungkin ada yang bertanya, apa sih tembusan itu? Gampangnya kalau di email ini tuh kolom CC atau carbon copy. Tujuannya simple, ngasih tahu pihak-pihak lain yang relevan bahwa surat ini ada, jadi mereka tetap up to date. Aturan main buat tembusan itu intinya kesederhanaan, nggak perlu pakai IOTH lagi di sini. Terus, buang semua frasa yang nggak perlu, kayak sebagai laporan. Kalau penerima tembusannya lebih dari satu, tinggal pakai daftar bernomor. Simple kan? Tujuannya cuma memberi info, bukan nambahin birokrasi. Dan setelah melewati semua proses perbaikan ini, inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Kita akan lihat hasil akhir dari operasi kita. Perjalanan dari surat yang berantakan menjadi sebuah dokumen yang rapi, jelas, dan profesional. Dan inilah dia transformasinya. Kita bisa lihat berdampingan. Di kiri, pasien kita sebelum dioperasi, kelihatan kacau. Dan di sebelah kanan, versi finalnya yang super rapi dan profesional. Beda banget kan? Kelihatan kan betapa pentingnya perhatian pada detail dan aturan yang benar? Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan sejenak. Di zaman sekarang yang semuanya serba instan, di mana komunikasi kita penuh dengan chat singkat, apakah aturan-aturan formal kayak gini masih penting? Atau jangan-jangan justru karena semua orang berkomunikasi secara santai, kemampuan untuk menulis dengan presisi dan formal malah jadi sebuah superpower yang sangat berharga? Coba deh pikirkan.